Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toys.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Goku Ultra Instinct. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Goku dalam wujud perubahan yang paling kuat untuk sekarang, yaitu Ultra Instinct. Untuk perubahan wujud ini muncul dalam Dragon Ball Super pada saat pertarungan Goku melawan Jiren. Jadi di dalam wujud ini, rambutnya si Goku itu berubah menjadi warna silver. Dari gue pribadi sih, gue ngelihatnya itu agak sedikit aneh pada awalnya, karena gue nggak terbiasa aja gitu ngelihat si rambutnya si Goku itu berubah menjadi warna silver. Karena gue lebih terbiasa melihat si perubahannya si Goku tuh menjadi Super Saiyan yang rambutnya itu berwarna kuning. Untuk kekuatan dari Ultra Instinct ini sendiri adalah dengan wujud ini, si Goku bisa menghindari berbagai macam serangan musuhnya dengan refleksnya sendiri. Jadi emang udah kayak ada instingnya gitu untuk serangan musuh ini selanjutnya mau nyerang kemana. Jadi si Goku ini bisa menghindari semua serangannya itu dengan instingnya sendiri. Wujud Ultra Instinct ini adalah wujud yang sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan para dewa penghancur atau para Hakaishin sendiri itu belum tentu bisa menguasai Ultra Instinct ini. Tapi kalau untuk para angel seperti Whis itu mereka emang udah bisa sih untuk menguasai Ultra Instinct ini. Makanya pada saat Whis melatih si Vegeta dan Goku, itu si Whis itu dengan mudah untuk menghindari berbagai macam serangan dari mereka berdua. Karena emang si Whis ini sendiri itu udah menguasai teknik atau wujud dari Ultra Instinct ini. Oke teman-teman, lanjut kita bahas boxnya dari SA Figuarts Goku Ultra Instinct ini. Di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari si Goku Ultra Instinct, dan kita juga bisa melihat figurnya seperti apa dari luar karena ini bening ya, dan kita bisa melihat dari luar. Dan untuk di bagian sini ada tulisan SA Figuarts Son Goku Ultra Instinct. Dan di bagian bawahnya seperti biasa ada logo Bandai yang berwarna biru dan juga ada logo dari Dragon Ball Super. Dan untuk figur ini emang masih baru banget sih rilisnya. Ini rilis di tahun 2020. Sekitar beberapa bulan lalu lah baru rilis. Untuk di bagian sampingnya ini sama ya, kayak berbagai macam pose-pose gitu. Ada foto-fotonya. Dan untuk di bagian belakangnya ini berbagai macam pose-pose yang lebih jelas lagi dari Goku Ultra Instinct. Dan di sini kita bisa melihat kita dapat berbagai macam face sculpt dan kita juga dapat efek parts untuk Kamehameha-nya. Lalu di bagian sampingnya lagi ini kita bisa melihat ada tulisan Son Goku Ultra Instinct. Dan untuk di bagian bawahnya ada logo dari SA Figuarts dan juga ada tulisan Son Goku Ultra Instinct. Untuk di bagian atasnya seperti ini, jadi emang kayak polos aja gitu. Dan untuk di bagian bawahnya seperti ini. Jadi ada gambar muka si Goku dan ada tulisan Son Goku Ultra Instinct juga. Dan langsung aja kita buka isi boxnya dalam figur ini ya. Oke teman-teman, di dalam boxnya seperti biasa untuk SF Dragon Ball kita dapat satu blister dan satu buah kertas manual. Untuk di dalam blisternya ini kita dapat figur ya dari si Gokunya, dan kita juga dapat berbagai macam aksesorisnya. Mulai dari parts tangannya sendiri ini kita total dapat 6 pasang untuk parts tangannya. Jadi ada yang ngepel normal, ada yang ngebuka, terus ada yang pose lagi menyerang dan lainnya. Lalu untuk face sculpt-nya sendiri juga kita dapat lumayan banyak ya. Jadi total kita dapat 4 macam untuk face sculpt penggantinya. Ada face sculpt-nya normal, terus ada yang matanya ngelirik ke samping, terus ada yang teriak, dan juga ada yang lagi kelihatan giginya gitu. Dan untuk aksesoris yang menurut gue spesial di sini adalah kita dapat Kamehameha-nya. Dan untuk Kamehameha sendiri ini ada kayak efek-efek parts gitu yang kayak kelihatan cahayanya gitu. Jadi nanti kita bisa susun-susun satu-satu dan kita tusukin di bola Kamehameha-nya. Lalu di sini seperti biasa kita dapat kertas manual ya. Ini adalah panduan bagaimana kita cara mengganti parts tangannya seperti apa, dan nanti kita untuk merakit Kamehameha-nya itu seperti apa. Jadi semuanya ada di dalam kertas manual ini. Oke teman-teman, itu aja di dalam boxnya. Kita dapat kertas manual dan satu buah blister di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Goku Ultra Instinct. Dan hal pertama yang gue suka selain dari bentuknya itu adalah di bagian sendinya sih, atau di bagian kekokohan dari badannya ini.
Karena bisa dilihat sendiri, ini figurnya gue goyang-goyangin seperti ini, itu sendinya itu nggak bergerak sama sekali. Jadi emang kerasa untuk figur ini tuh kerasanya kokoh gitu. Jadi emang untuk SHF Dragon Ball berasa sih untuk kualitasnya dibuat dengan sangat bagus. Lalu kita mulai dari mukanya ya. Untuk mukanya sendiri ini menurut gue udah mirip banget sih dengan si Goku Ultra Instinct ya. Ekspresi seriusnya dari si Goku-nya ini menurut gue ekspresinya dapat banget gitu. Dan untuk di bagian mukanya sendiri ini ada lecet-lecetnya gitu. Cuman sayangnya untuk lecet-lecetnya ini nggak ada warnanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari jauh, itu nggak kelihatan lecet-lecetnya. Kalau misalkan kita lihat dari deket aja gitu, baru kelihatan ada detail lecet-lecetnya. Lalu untuk rambutnya sendiri ini berwarna silver ya. Jadi tipenya tuh rambutnya sama kayak Super Saiyan Blue. Jadi kayak warna silver dan agak kayak mengkilat-mengkilat gitu untuk warnanya. Untuk di bagian mata dan juga di bagian alisnya itu juga berwarna silver semua. Lalu lanjut untuk di bagian badannya sendiri, bentuk badannya sih gue suka sih. Menurut gue ini dibuat dengan bagus. Dan sama untuk di bagian badannya juga ada lecet-lecetnya juga, dan sama juga untuk di gores-goresan ini nggak ada catnya gitu. Jadi ya kalau dilihat dari jauh nggak gitu kelihatan. Cuman kalau untuk di bagian tangan-tangannya ini masih mending lah. Masih agak sedikit kelihatan. Cuman untuk kalau di bagian sini, kalau kita nggak lihat dari dekat itu nggak kelihatan sih untuk lecet-lecetnya. Lalu di sini juga ada robekan dari bajunya ya, dan ini bisa kayak terpisah gitu. Dan ini juga bisa gerak-gerak, bisa goyang-goyang. Lalu untuk di bagian tangannya sendiri, untuk cat di bagian kain di pergelangan tangannya ini menurut gua catnya agak sedikit kurang rapi sih ya. Bisa dilihat ya, kalau misalkan kita lihat dari deket, itu kayak sedikit berantakan menurut gue. Kayak gini, ini kan kayak keluar dari garisnya gitu ya untuk catnya sendiri. Lalu lanjut untuk di bagian kaki, menurut gue untuk warna catnya sih udah bagus. Kayak untuk di bagian celananya itu nggak polos aja gitu warnanya, jadi kayak ada gradasi warnanya. Dan ini ada di bagian celananya itu kayak robek-robek gitu ya. Dan untuk robekannya sendiri juga dibuat dengan bagus, kayak natural gitu. Dan untuk sekujur di bagian celananya juga kayak ada lecet-lecetnya gitu. Dan termasuk juga untuk di bagian telapak kakinya, itu juga ada kayak lecet-lecetnya. Untuk artikulasinya, untuk di bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri, atas bawah. Lalu untuk di bagian tangannya bisa muter juga, samping. Dan ini bisa muter-muter juga untuk di bagian bicepnya ya. Nih bisa nekuk. Untuk di bagian telapak tangannya juga bisa muter-muter. Lalu untuk di bagian badannya ini bisa naik turun ke samping, bisa muter-muter juga. Jadi udah fleksibel banget lah untuk di bagian badannya. Di bagian kaki bisa maju ke depan, bisa nekuk juga, lalu bisa ke samping seperti ini. Cuman untuk ke sampingnya sih menurut gua nggak terlalu banyak ya, jadi kayak segini aja udah cukup maksimal gitu. Lalu untuk di bagian telapak kakinya sendiri ini ada artikulasinya juga. Jadi kita bisa gerak-gerakin sesuai dengan pijakan nanti si Goku berdirinya. Lalu teman-teman di sini kita juga dapat aksesoris berupa Kamehameha-nya. Dan bisa dilihat untuk Kamehameha sendiri ini berwarna biru gitu ya, biru transparan gitu. Dan ini kayak ada efek dari cahaya-cahaya gitu. Jadi emang udah biasa sih dari zaman Goku yang dulu kita juga pernah dapat lah untuk efek Kamehameha ini. Tapi yang beda untuk versi Ultra Instinct ini warna Kamehameha-nya itu berwarna biru transparan seperti ini. Jadi menurut gue ini aksesoris yang cukup bagus sih. Jadi misalkan kalau kita posein si Goku lagi mau ngeluarin Kamehameha, itu kayak ada efek dari cahaya-cahayanya gitu. Tapi emang agak sedikit sulit sih untuk kita poseinnya nanti, karena cahaya-cahayanya ini kayak nabrak-nabrak gitu di badannya si Goku. Jadi emang harus pas banget lah posisi dari Kamehameha-nya ini.
Oke teman-teman, jadi untuk ESA Figuarts Goku Ultra Instinct ini, overall gue sangat puas sih dengan figur ini. Menurut gue ini sudah dibuat dengan sangat bagus dan sudah cukup mirip dengan yang ada di animenya. Semua sculpt dari mukanya semuanya bagus, terus artikulasi dan juga bentuk badannya dari si Goku ini juga gue suka banget sih. Terus ditambah lagi kita juga dapat efek parts untuk Kamehameha-nya. Jadi menurut gue sudah cukup lengkap lah untuk di dalam figur ini. Untuk kekurangan dari gue itu lebih ke bagian dari catnya sih. Seperti di bagian lecet-lecet di badannya itu yang nggak ada warnanya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari jauh atau kita lihat sekilas aja itu lecet-lecetnya itu nggak kelihatan. Lalu cat kain yang ada di pergelangan tangannya ini yang menurut gue catnya itu agak sedikit berantakan sih. Tapi ya secara keseluruhan gue tetap puas sih dengan figur ini. Dan untuk skor dari gue untuk figur ini gue kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.